Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jeriah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Ekonomi Syariah kelas 1B dengan NIM 080204250039. Pada kesempatan ini, kita akan membahas secara komprehensif salah satu kitab tafsir klasik paling berpengaruh dalam tradisi keilmuan Islam, yaitu Tafsir Al-Baghawi yang berjudul Ma'alim At-Tanzil. Kitab ini termasuk karya monumental dalam disiplin tafsir Al-Matsur, yaitu tafsir yang berlandaskan riwayat Al-Quran, hadis Nabi, tafsir sahabat, dan juga penjelasan tabi'in. Hingga hari ini, kitab ini masih dipelajari secara luas di pesantren, di perguruan tinggi, dan juga berbagai pusat studi Islam di dunia muslim. Kemudian video ini akan menjelaskan mengenai biografi penulis, metode penafsiran, keunikan kitab, contoh penerapan tafsir, hingga posisi kitab ini dalam peta literatur tafsir klasik. Yang pertama, mengenai biografi singkat penulis. Penulis kitab ini adalah Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Ma'sud Al-Baghawi, seorang ulama terkenal yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Beliau berasal dari sebuah daerah bernama Bak di wilayah Khurasan. Imam Al-Baghawi ini dikenal memiliki reputasi besar dalam beberapa bidang ilmu. Antara lain, yang pertama dalam keahlian hadis. Beliau memiliki kemampuan seleksi riwayat yang sangat baik. Riwayat-riwayat yang beliau gunakan umumnya bersumber dari hadis yang sahih atau riwayat terpercaya dari para sahabat dan tabi'in. Kemudian selanjutnya keahlian dalam fikih. Beliau termasuk salah satu ulama besar bermadzhab Syafi'i. Dalam beberapa bagian tafsir, beliau ini menyebutkan perbedaan pandangan fikih dengan cara yang ringkas dan juga jelas. Kemudian keahlian dalam tafsir, beliau mampu menggabungkan riwayat sahih, makna bahasa, dan juga pendapat ulama salaf dengan struktur penjelasan yang sederhana, mudah dipahami, dan juga tidak melebar tanpa kebutuhan. Posisi beliau dalam tradisi Sunni, Imam Al-Baghawi dihormati sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kokoh. Karyanya terutama Syarh As-Sunnah dan juga Masabi As-Sunnah menjadi rujukan penting dalam hadis dan akidah. Selain Ma'alim At-Tanzil, beberapa karya beliau itu juga terkenal, yang diantaranya yaitu Syarh As-Sunnah, kitab hadis akidah yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah. Kemudian yang kedua ada Masabi As-Sunnah, kitab tematik yang menjadi dasar dari Miskat Al-Masabih. Dan kemudian yang ketiga ada At-Tadib, karya ringkas hadis yang digunakan di berbagai majelis ilmu. Integritas ilmiah beliau ini menjadikan tafsirnya sebagai salah satu tafsir yang paling dihargai oleh ulama setelahnya. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai latar belakang penyusunan kitab. Tafsir Al-Baghawi disusun pada masa ketika hadis dan tafsir telah berkembang pesat. Banyak kitab tafsir telah ditulis sebelumnya seperti Tafsir At-Tabari, Tafsir Ibnu Abi Hatim, Tafsir Al-Wahidi. Namun, banyak dari karya tersebut panjang, padat, dan juga sulit dipahami bagi pembaca awal. Imam Al-Baghawi menyusun tafsir yang ringkas tetapi tetap memegang tradisi riwayat yang sahih dan terpercaya. Tujuannya yang pertama adalah untuk menyediakan tafsir yang dapat dibaca oleh pelajar umum. Kemudian yang kedua untuk menjaga penafsiran dari riwayat yang lemah. Dan yang ketiga yaitu untuk menyatukan pendapat kuat dari ulama salaf. Dan yang untuk yang keempat yaitu menjadi jembatan antara tafsir panjang dan tafsir ringkas. Karena itu kitab ini berada pada posisi tengah antara tafsir besar seperti Tabari dan tafsir ringkas seperti Jalalain. Kemudian struktur umum kitab. Kitab ini disusun dengan urutan mushaf mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Dalam setiap ayat, Imam Al-Baghawi biasanya menjelaskan makna kosakata penting, menyebutkan riwayat sahih dari sahabat, mengutip pendapat tabi'in, dan juga menyampaikan hadis terkait. Juga menyebutkan qiraah jika relevan dan memberikan penjelasan fikih jika ayat bersifat hukum. Struktur ini menjadikan kitabnya jelas, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengorbankan kedalaman ilmiah. Dan yang kemudian yaitu mengenai metode penafsiran. Tafsir Al-Baghawi termasuk dalam kategori tafsir Al-Matsur
yang berarti penafsirannya lebih mengutamakan riwayat. Dan metode yang digunakan yang pertama adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jika ada ayat yang menjelaskan atau diperkuat oleh ayat lain, beliau menyebutkannya. Dan yang kedua ada tafsir dengan hadis sahih. Ini adalah ciri paling utama, beliau sangat selektif menggunakan hadis, menjauhi hadis lemah dan hanya menggunakan hadis yang diterima oleh para ahli hadis. Kemudian selanjutnya tafsir sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan lainnya. Dan kemudian ada tafsir tabi'in, yaitu utamanya dari tokoh-tokoh seperti Mujahid, Qatadah dan Ad-Dhahhak. Penjelasan bahasa Arabnya ini beliau menjelaskan makna kata dalam bentuk ringkas yang langsung menuju inti makna. Kemudian juga minim Israiliyat, Al-Baghawi sangat berhati-hati tidak memasukkan kisah-kisah dari ahlul kitab yang tidak jelas validitasnya. Metode ini menjadikan kitab Al-Baghawi sebagai salah satu tafsir paling aman digunakan oleh pelajar dan peneliti. Kemudian kita memasuki contoh penafsiran ayatnya pada surat Yasin ayat 12. Imam Al-Baghawi menjelaskan ayat, dan kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Penafsirannya adalah apa yang telah mereka kerjakan, semua amal manusia, baik kebaikan maupun keburukan. Kemudian jejak-jejak mereka. Menurut Ibnu Abbas, maksudnya adalah langkah kaki menuju masjid. Al-Baghawi menguatkan makna ini dengan hadis Nabi SAW, orang yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah orang yang paling jauh jalannya menuju masjid. Kemudian beliau menambahkan bahwa semua kebaikan yang ditinggalkan seseorang, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, kebiasaan baik termasuk dalam jejak yang tetap dicatat pahalanya setelah ia meninggal. Kemudian contoh lain yaitu pada surat Al-Fatihah dalam menafsirkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Imam Al-Baghawi menjelaskan kami hanya menyembahmu, bermakna tauhid ibadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Yang ini bermakna tauhid isti'anah. Beliau mengutip riwayat sahabat bahwa ayat ini adalah penggabungan antara ketundukan seorang hamba dan kebergantungannya kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah posisi kitab dalam tradisi tafsir klasik. Dalam peta tafsir klasik, tafsir Al-Baghawi berada di posisi di bawah At-Tabari dalam hal kelengkapan riwayat, tapi lebih ringkas sehingga lebih mudah diakses, setingkat di atas jalan lain karena lebih kuat secara sanad, lebih aman dibandingkan dengan tafsir yang memuat banyak Israiliyat. Menjadi rujukan standar dalam kajian tafsir Bi'al Mansur. Ulama-ulama kontemporer pun merekomendasikan tafsir ini sebagai salah satu tafsir pokok untuk memulai studi tafsir berbasis riwayat. Demikian penjelasan mendalam mengenai tafsir Al-Baghawi Ma'alim At-Tanzil. Kitab ini merupakan karya ulama besar yang menggabungkan kekuatan riwayat, kedalaman bahasa, dan juga penjelasan yang ringkas namun tetap ilmiah. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita, memperluas pemahaman mengenai metode tafsir, dan mendorong kita untuk lebih mencintai Al-Quran serta tradisi keilmuan Islam. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.